Sebuah Suara. Saya Dian Sapitri, mahasiswa dari Universitas Almus Batam, jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya tidak sendiri loh, di sini saya ditemani oleh tim hari saya yang di belakang. Hai guys. Hai. Oke guys, di sini kita akan berbincang tentang tema batas candaan kapan terlalu jauh. Jadi di sini kita sudah mengundang salah satu narasumber atau korban dari bullying. Boleh masuk? Halo. Halo Kak. Boleh perkenalan namanya dulu? Halo semuanya, nama aku Septriana Putri. Aku sekarang lagi bersekolah di salah satu SMK di Batam. Oke, umur kamu berapa nih? 17 tahun. Umurnya 17 tahun. Katanya kamu ini salah satu korban bullying ya di sekolah? Iya, pas SMP. Pas SMP. Kamu bisa nggak ceritain pengalaman kamu dibully gitu di sekolah? Jadi waktu saya masih SMP, saya pernah dibully sama anak-anak angkatan yang populer itu. Kenapa saya dibully? Karena mereka menganggap saya itu sinis ke mereka. Padahal sebenarnya saya kan minyak kan. Terus kalau lewat tuh saya juga pakai masker, jadi mereka mikirnya saya sinis ke mereka, padahal saya biasa aja. Oh, karena kamu pakai masker terus kamu minus, jadi mereka kira tuh kamu sinisin mereka gitu. Itu kira-kira kakak kelas kamu atau di kelas kamu atau seangkatan kamu? Angkatan saya Kak, cuman mereka emang yang anak-anak populer gitu. Oh, jadi kamu di sekolah tuh nggak populer atau mungkin gak ada temennya atau gimana? Saya termasuk yang biasa aja, Tapi punya teman? punya awalnya. Tapi Awalnya. setelah dibully itu orang-orang pada ngejauhin saya. Kenapa tuh mereka ngajuin kamu? Karena mungkin mereka takut mereka kena bully juga. Oh, karena mereka mungkin karena kamu dibully, terus tuh mereka tuh takut kalau mereka tuh keikut dengan kamu gitu. Sudah berapa lama kira-kira kamu tuh dibully gitu? Apa dari kelas 7 atau sampai ke kelas 3 SMP gitu? Awal-awal kelas 9 sih, karena kan kelasnya diacak gitu kan. Jadi gak tau kenapa mereka juga tiba-tiba ngebully saya. Oh, berarti di awal kelas 9 itu mereka udah membuli kamu. Oh, tapi di kelas 1 sampai kelas 2 itu mereka nggak tahu kamu gitu. Iya. Oh, seperti itu. Apa yang mereka katakan atau lakukan gitu sama kamu gitu? Sejauh yang mereka bully kamu itu apa yang mereka katakan sama mereka lakukan? Kalau untuk yang mereka katakan itu biasanya kayak udah matanya sipit, minus lagi, kenapa nggak sekalian buta aja, katanya gitu kan. Terus kalau untuk perlakuannya, saya pernah didorong, terus ditarik paksa kacamata saya, terus dipecahkan, terus ini saya baru ganti juga, terus mereka rusakin nanti sampai semayang ini. Oh, ini berarti kacamata kamu merah ini berarti baru-baru mereka melakukan pembulian lagi gitu. Oh, itu kira-kira berapa orang gitu yang membuli kamu? Ada sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang. Jadi orangnya tuh apakah orang yang sama gitu yang membuli kamu tiap hari gitu? Rata-rata orangnya sama, tapi terkadang ada juga yang ikut-ikutan ngebully juga. Oh, itu hampir sekelas atau memang ada orang dari luar kelas atau gimana? Kan mereka tuh sedihnya Kak. Terus kan kelas 9 diacak, jadi ada yang sekelas sama saya, ada yang di luar kelas juga. Oh, berarti mereka tuh satu circle lah ya ceritanya, dari luar kelas, ada yang dari dalam kelas gitu ya. Jadi gimana sih hari-hari kamu ini setelah dibully gitu? Setiap harinya jadi murung, terus sedih. Kenapa ya mereka ngebully saya gitu? Emang saya salah apa ke mereka? Terus emang kenapa dengan mata minus? Emang saya menyusahkan mereka? Saya sedih, saya menutup diri dari semua orang. Apakah kamu pernah kayak ngelawan gitu sama mereka gitu? Pernah, cuman kalah juga karena saya sendiri. Mereka kan beramai-ramai, jadi saya pasti kalah. Apakah teman kamu tuh nggak ada yang benar-benar mau berteman dengan kamu gitu, kayak kan kamu awalnya bilang nih kamu punya teman, jadi semenjak kamu dibully teman kamu nih menjauh gitu kan? Apa nggak ada teman-teman yang benar-benar teman gitu untuk nggak dekat sama kamu? Nggak ada sih Kak, karena emang mereka tuh takut keikut bully juga. Untuk sejauh yang ini kamu dibully, apakah ada orang lain yang udah tahu cerita kamu ini? Paling teman seangkatan, cuman mereka memilih untuk tutup mulut. Orang tua kamu? Saya belum pernah cerita ke saya. Guru kamu? Saya juga nggak cerita.
Kenapa kamu nggak mau bercerita ke guru gitu? Kalau untuk ke guru pasti kan nanti diproses ya. Nah, saya takut saya makin dibully, dibilang kayak udah sini pengadu lagi, ngapain sih di sini kayak gitu. Ada nggak pengalaman lain gitu? Kayak misalnya kamu dibully sama kak kelas kamu, terus tuh di lingkungan rumah tuh kamu punya teman nggak? Atau memang kamu sama keluarga kamu aja gitu? Waktu itu ada juga yang membuli saya, itu kakak kelas. Cuman yang betul bikin saya setrauma itu ya pas kelas 9 ini. Soalnya mereka yang betul-betul narik saya, dorong saya, terus merusak kacamata saya sampai saya nggak bisa melihat apa-apa lagi karena kan burem ya kak. Terus kalau untuk di rumah, sejujurnya saya kurang dekat sama keluarga saya. Makanya saya nggak cerita ke mereka. Saya lebih memendam itu sendiri. Sering menutup diri di rumah, nggak keluar kamar, pernah juga nggak makan karena setrauma itu, sesakit itu. Sebelumnya kamu tuh memang dekat sama keluarga kamu atau memang dari awal tuh kamu nggak dekat sama keluarga Dari kamu? awal memang nggak dekat. Jadi kamu nggak bercerita sama siapa tuh, mungkin kakak kamu, abang kamu, adik kamu? Nggak, saya simpan itu ke diri saya sendiri karena mungkin mereka pasti mempunyai masalah yang lain juga. Oh, jadi kamu berpikir kalau saya cerita ke orang tua saya bakal menambah beban mereka nih untuk mereka mau mengatasi masalah saya gitu. Iya, karena kalau saya cerita ke orang tua saya, pasti mereka akan membawa itu ke sekolah dan pasti guru itu memproseskan. Pasti mereka yang membuli saya itu dipanggil. Nah, nanti kan menjadi panjang permasalahannya. Saya takut kalau saya melakukan itu saya makin dibully karena nanti saya dibilang kayak pengadu, anak-anak banget gitu. Emang nggak bisa ya gini doang. Kan bercanda doang kayak. Tapi ada nggak sih sewaktu atau waktu gitu pas di rumah orang tua kamu tanyain tentang kamu di sekolah gitu? Pernah nanya kayak kan kacamatanya kemarin dipecahkan, kok kacamatanya rusak? Saya bilang aja iya tadi kepijak karena jatuh. Jadi ini nggak ngasih tahu. Apakah orang tua kamu tidak ada kayak kenapa bisa jatuh gitu? Ada nggak yang membuli kamu di sekolah atau memang bertanya untuk kamu bercerita gitu? Saya selalu kayak enggak kok aman mah gitu. Terus saya langsung ke kamar. Jadi memang menutup diri gitu. Kamu menutup diri selama kamu dibully gitu. Memang setrauma itu kamu setelah dibully. Iya. Tapi nggak ada kah kamu untuk aku mau nih berdekatin diri sama aku biar masalah aku nih selesai gitu. Biar aku tuh nggak dibully gitu. Bisa menyelesaikannya sendiri, nggak mau menambah beban orang tua saya juga karena mereka udah capek kerja kan, saya tinggal sekolah tapi saya malah nambah masalah. Jadi saya Berarti dulu tuh memang kamu setrauma itu ya berarti ya? ya Kak, trauma banget yang sampai mengurung diri, nggak makan berhari-hari, terus takut mau ketemu orang luar. Bahkan pernah kepikiran untuk menyayat tangan saking trauma itu, cuman nggak jadi karena kayak salah. Jadi gimana keadaan kamu sekarang? Sekarang alhamdulillah kan udah lulus dari SMP kan, jadi saya udah nggak bertemu orang-orang yang kemarin, udah dapat lingkungan yang lebih sehat, teman-teman yang baik, jadi mental saya pelan-pelan tersembuh sendiri. Jadi sekarang udah punya teman gitu? Nah, lumayan lah, ada satu atau dua kan, kalau kemarin nggak ada sama sekali. Berarti di rumah juga udah mulai dekat sama orang tua atau masih udah mulai cerita-cerita tentang kegiatan di sekolah, udah kayak hari ini gini-gini loh di sekolah, udah teman baru, baik-baik juga. Nah, dari cerita kamu ada juga salah satu narasumber kita yang kita udah undang untuk berbagi cerita ke para penonton-penonton di sini. Jadi kamu boleh di sini kita dengerin sama-sama cerita beliau ya. Boleh masuk? Silakan. Boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reddy Putra Renanda, saya bisa dibilang Rendy Kak. Katanya kamu korban bully juga nih di waktu SMP kamu kan? Boleh nggak kamu menceritakan pengalaman kamu dibully gitu waktu SMP? Jadi saya semasa SMP saya itu saya sering dibully Kak, karena saya itu udah culun, botak, hitam, jelek. Jadi yang orang-orang itu kayak nggak senang sama penampilan saya Kak. Mereka nggak senang, awalnya itu satu orang yang mukuli saya. Terus mereka dia makin nggak senang, dibawain orang-orangnya Kak. Baru kemarin tuh
saya nggak sempat lawan karena mental saya belum kuat. Karena saya sering dibully, saya berlatih fisik di rumah, baru pas dibully itu saya mencoba untuk melawan kak. Tapi mereka ternyata membawa orang yang lebih ramai kak. Pembuliannya tuh seperti apa? Apa mereka cuma mengolok-olok atau mereka tuh sempat main tangan gitu? Awalnya itu mereka itu ngejek, oh hitam katanya gitu kak. Baru saya bilang, kenapa? Nggak senang ya? Saya bilang itu. Baru dia langsung main pukul kak. Nggak ada penjelasan ini lebih. Mungkin di waktu itu kan di sekolah ya? Ya. Ada guru nggak di situ atau memang cuman kalian aja gitu? Di situ posisinya tuh ruangannya itu kosong kak. Kadang di ruangan kosong, kadang pas jam pulang, pas istirahat gitu kak. Itu kamu lagi sendiri atau memang sama teman kamu? Lagi sendiri kak. Lagi sendiri. Kamu punya teman nggak di sekolah gitu? Gak ada yang mau temenin sama saya kak, karena saya jelek. Oh, karena kamu dibilang jelek, jadi kamu tuh memang temennya nggak ada yang mau berteman sama kamu gitu. Iya kak. Korbannya kamu aja atau memang ada yang lain gitu? Ada yang lain, cuman yang lebih parahnya itu ke saya kak. Lebih parahnya ke kamu berarti. Iya. Itu sekitar berapa orang yang membuli kamu? 6-7 orang kak. Itu teman sekelas atau memang abang kelas kamu? Ada yang sekelas tapi mereka orang-orangnya abang kelas kak. Sejauh selama kamu dibully itu kan, orang tua kamu tahu nggak kamu dibully? Kalau itu saya masih takut kak. Kalau saya kasih tahu, baru orang tua saya nggak senang sama murid-murid itu, nanti didatangin satu-satu. Kalau misalnya didatangin satu-satu, pasti mereka lebih benci saya kak. Oh gitu. Jadi waktu itu orang tua kamu belum tahu gitu kamu Belum. dibully karena memang kamu takut orang tua kamu tuh datangin mereka. Gitu. Iya. Setelah itu sejak kapan orang tua kamu tuh tahu kalau kamu tuh dibully? Pas saya udah selesai SMP. Oh berarti ini dari pengalaman yang kamu ceritakan berarti kamu setrauma itu ya di dulu gitu. Iya benar banget kak. Tapi mungkin banyak juga orang-orang di luar sana itu merasakan yang sama, kak. Kalau merasakan hal yang sama yang dibully gitu kan, Iya, dan Kak. setrauma itu juga mereka. Gitu. Apa yang kalian berdua harapkan gitu kan untuk orang-orang yang suka membuli atau orang juga yang merasa terbuli gitu, apa yang kalian harapkan? Mungkin dari kamu dulu. Kalau harapan dari saya untuk yang membuli ya, berhentilah membuli karena akibat dari kalian itu bisa membuat mental orang tuh jatuh, drop down sendiri. Bahkan tindakan bully itu bisa menghilangkan nyawa seseorang itu saking parahnya. Dan untuk korbannya jangan takut untuk melapor, jangan dipendam sendiri karena sebenarnya memendam itu malah lebih parah banget karena nggak ada yang mensupport kita, jadi kita sendiri kayak ngerasa kenapa ya masih hidup gitu. Jadi jangan takut melapor, jangan takut untuk cerita biar bisa ditindaklanjuti. Oke, untuk dari sini kabarnya Kalau saya sih untuk kata-kata pembuli itu setelah bullying orang, karena apa yang orang rasakan itu belum tentu kita yang rasakan kak. Terima kasih untuk para narasumber. Semoga dari kisah kalian ini menginspirasi para yang dibully sama yang membuli ya. Terima kasih sudah berani untuk speak up dan berbagi ceritanya. Saya terima kasih. Semoga nanti kita bertemu lagi di kemudian cerita. Oke, makasih. Bye bye. Jangan lupa subscribe, comment, and like guys.